Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman mahasiswa semester 2 yang mengambil mata kuliah biologi sel. Jadi untuk pertemuan ke-6 dan 7 besok begitu ya akan diisi oleh saya setelah kemarin belajar dengan Bu Ika di pertemuan kedua sampai pertemuan kelima. Oke, setelah, di sini saya akan melanjutkan gitu ya review materinya. Jadi setelah teman-teman sudah belajar dan juga menyimak video dari tim penyaji mengenai kompleks Golgi dan lisosom, di sini saya akan review. Yang pertama kali akan kita review nanti adalah tentang, kompleks Golgi atau kita sebut dengan aparatus Golgi seperti itu ya. Oke, sebelumnya gitu ya untuk mengingat-ingat kemarin teman-teman sudah belajar mengenai RE gitu ya, retikulum endoplasma, di mana kita tahu bahwa RE ini dia menghasilkan enzim, menghasilkan hormon dan juga senyawa-senyawa lain hasil sintesis protein gitu ya, serta juga hasil sintesis fosfolipid ataupun kolesterol. Nah, di mana senyawa-senyawa tadi itu diperlukan oleh sel gitu ya, baik untuk sarana reparasi begitu ya atau perbaikan maupun untuk aktivitas sel yang lainnya. Seperti itu. Oke, terus selanjutnya kita tahu bahwa beberapa senyawa gitu ya yang disintesis itu dia bukan dalam atau belum dalam keadaan yang siap dipakai gitu ya ataupun dia dalam kondisi immature gitu ya belum belum matang seperti itu lah. Untuk menyiapkan gitu ya untuk menyiapkan senyawa tadi begitu agar bisa digunakan oleh sel gitu ya ataupun dalam kondisi mature atau matang itu kita harus ada organel yang melakukan tugas tersebut kayak gitu. Lah organel yang melakukan tugas untuk pematangan itu adalah aparatus Golgi atau kita sebut dengan kompleks Golgi atau kita sebut juga dengan badan Golgi begitu ya. Nah, kenapa dia disebut dengan aparatus, kenapa dia disebut dengan kompleks, kenapa dia disebut dengan badan, karena, sebenarnya Golgi ini dia terbentuk begitu dari, beberapa bentukan, seperti itu ya. Kenapa dinamakan Golgi, karena penemunya begitu ya, penemu dari organela ini adalah Camillo Golgi gitu ya, di tahun 1880-an. Oke, kalau pada hewan begitu ya, hewan eukariotik kayak gitu, kita menemukannya kompleks Golgi. Tapi kalau pada tumbuhan kita sebut dengan diktiosum, seperti itu. Oke. Ini teman-teman kemarin sudah melihat ya, sorry mohon maaf, teman-teman sudah membahas begitu tentang sitoskeleton, tentang nukleus seperti itu ya, tentang RE, tentang ribosom seperti itulah. Di sini yang saya tunjuk gitu ya dengan warna biru, warna dan pointer merah ini kita akan membahas tentang kompleks Golgi di mana dia adalah distribution center ya untuk senyawa-senyawa dari hasil sintesis protein. Oke, untuk mengingat kembali ya teman-teman ya, di sini ada beberapa organel dari sel eukariotik begitu yang sudah teman-teman pelajari dan yang kita akan pelajari sekarang. Di sini adalah yang ditunjuk adalah Golgi apparatus atau kompleks Golgi ya, yang bagian lipatan-lipatan ini ya, lipatan-lipatan hijau seperti itu. Dan juga nanti kita akan membahas tentang lisosom yang di bagian bawah ini ya. Oke, di mana apa sih sebenarnya kompleks Golgi seperti itu ya, atau aparatus Golgi seperti itu. Eee, kita tahu bahwa itu kita temukan pada sel-sel di organisme eukariotik ya. Jadi adalah organel yang mesti hampir dimiliki oleh semua sel-sel ataupun organisme eukariotik seperti itu. Tadi disampaikan gitu ya di gambar bahwa dia adalah distribution center, di mana si kompleks Golgi ini berarti dia seperti JNE gitu ya, JNE dalam sel. Oke, terus juga Golgi ini kalau dari gambarnya teman-teman lihat ya, dia itu merupakan setumpuk kantong pipih ya. Setumpuk kantong pipih yang tersusun dari membran yang serupa dengan membran sel. Jadi komposisi gitu ya, komposisi si aparatus Golgi ini seperti itu, dia mirip dengan yang ada di membran sel. Nah, kantong-kantong pipih ini kita sebut dengan sisterna ya. Kita sebut dengan sisterna dan tumbukan kantong pipih ini kita sebut dengan diktiosom kalau pada tumbuhan tadi. Nah, oke, untuk berbeda dengan RE yang kemarin teman-teman bahas begitu ya, untuk pada membran
aparatus Golgi ini gitu ya, ribosom tidak dijumpai di ruangan antara dan juga di seputar membran gitu ya, baik membran dalam maupun membran luar. Jadi semuanya adalah agranuler gitu ya. Jadi teman-teman lihat ya, kemarin kalau di RE itu ada ini ya, ada granul-granul, tapi kalau pada aparatus Golgi itu bersih gitu ya, bersih. Jadi kita sebutnya agranuler. Oke, teman-teman di sini ada, bagian ya, ada bagian-bagian, ada CIS, ada trans seperti itu. Nah, ini juga sudah dibahas saya rasa oleh, teman-teman, tim penyaji, begitu ya. Teman-teman bisa lihat di sini kalau pada bagian sisterna gitu ya, sisterna itu dia bentuknya pipih tetapi sedikit menggembung pada bagian pinggir. Nah, jadi yang pinggir-pinggir ini adalah yang sisternanya ya. Terus di sekitar sisterna ini umumnya terdapat vesikel-vesikel yang dengan berbagai ukuran gitu ya. Teman-teman bisa lihat lah ini ada beberapa vesikel-vesikel, vesikel-vesikel, bulat-bulat vesikel-vesikel. Oke, terus, selain ada vesikel, kita juga bisa menemukan gitu ya, kantong-kantong pipih, yang terdapat di seputaran, aparatus Golgi. Dan umumnya, umumnya vesikel tersebut begitu mengandung senyawa yang konsentrasinya pekat dan juga padat, di mana senyawa tersebut dia, terdiri atas protein dan juga glikoprotein yang bergerak di antara sisterna-sisterna Golgi menuju ke membran sel lisosom gitu ya, dia akan berjalan ke arah lisosom ataupun ke vakula-vakula kalau pada sel tumbuhan. Oke, terus selanjutnya, oke ini tuh definisinya. Ini fungsinya ya, jadi ada beberapa fungsi begitu dari aparatus Golgi. Teman-teman bisa lihat yang sebenarnya banyak ya, banyak fungsi. Ini secara umum saja saya tuliskan gitu ya. Dia akan memodifikasi produk dari IR atau retikulum endoplasma. Tadi saya sampaikan bahwa semua hasil sintesis itu ada yang immature atau ada yang belum siap pakai oleh sel. Jadi harus dimodifikasi terlebih dahulu atau dimaturasi oleh kompleks Golgi. Terus juga dia akan menghasilkan gitu ya beberapa makromolekul dan dia juga akan sortir dan juga mempackaging material untuk ditransportasikan melalui vesikel. Oke, ini untuk strukturnya gitu ya. Tadi sudah saya sampaikan di depan. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah kompleks Golgi. Terus tadi saya sampaikan bahwa yang di samping-samping itu adalah bagian sisterna, ya. Bagian sisterna yang dia akan menggelembung. Kalau bagian cis atau cis gitu ya, teman-teman bisa lihat dia akan ada di bagian tengah. Nah, dia di sini dia berfungsi untuk menerima, receive gitu ya. Dia bagian yang menerima, nanti dia akan diproses di sini. Nah, nanti dia akan keluarnya gitu ya, keluarnya atau keluar dari si senyawa yang tadi sudah diproses itu adalah via yang pinggir-pinggir tadi, yang bagian cisterna atau kita sebut dengan bagian trans atau apa ya? Tampilan trans ya, yang dimana dia berfungsi untuk shipping, untuk mengirimkan begitu. Nah, untuk yang bagian kanan ini adalah gambar aparatus Golgi ketika kita lihat dengan mikroskop elektron yang transmisi ya. Jadi yang ini yang saya tunjuk merah ini adalah aparatus Golgi atau Golgi aparatusnya. Oke, terus selanjutnya ada beberapa enzim gitu ya pada aparatus Golgi. Ini saya ambil dari bukunya Biologi Selnya Pak Sumadi dan Bu Aditya Mariani. Ada beberapa jenis ya, ada beberapa jenis, tapi teman-teman nggak apa namanya, yang penting tahu begitu ya beberapa jenis enzim-enzim pada aparatus Golgi gitu ya. Di sini yang di apa plus ini adalah lokasinya. Jadi ketika ada apa ya, manusidase misalnya manusidase 1 dia lokasinya di bagian cis ya. Kalau yang manusidase 2 dia bagian medial gitu ya. Medial berarti yang di tengah sini ya. Oke, terus contohnya yang terakhir ada galaktosil gitu ya. Enzim galaktosil berarti dia ditemukan pada bagian transisterna. Oke, terus selanjutnya menyambung tadi ya, menyambung fungsi dari aparatus Golgi itu sebenarnya ada beberapa fungsi yang lebih spesifik. Yang pertama adalah
glikosilasi begitu ya. Jadi glikosilasi tadi sebenarnya kan sudah dikerjakan begitu ya, dikerjakan sejak di RE atau retikuloendoplasma. Jadi di sini Golgi ini sifatnya hanya menyempurnakan atau maturasi saja. Terus yang kedua adalah fungsinya adalah untuk menyiapkan sekret untuk sekresi sel. Begitu. Lah, teman-teman masih ingat juga ya kalau kemarin di RE sudah dijelaskan Bu Ika bahwa di RE itu tempat terjadinya sintesis protein. Lah, protein-protein yang terbentuk itu nanti akan dipisah-pisahkan ke dalam lumen RE sesuai dengan tujuannya, gitu ya. Jadi protein tersebut nanti akan diangkut ke daerah A, ke daerah aparatus Golgi oleh vesikel-vesikel pengangkut. Lah, kemudian nanti akan terjadi pemindahan protein-protein tersebut dari daerah cis menuju ke daerah trans dari aparatus Golgi. Lah, protein tadi gitu ya, ketika sudah sampai di bagian trans ini, protein ini akan dipilah-pilah dan juga akan dikemas kayak gitu. Jadi dalam antrian dia intinya akan disempurnakan atau dimaturasi sehingga siap untuk disekresikan. Oke, terus yang selanjutnya adalah fungsinya untuk mereparasi membran sel. Jadi membran sel tubuh gitu ya, membran sel pada tubuh itu kan dia sangat ada kemungkinan untuk rusak. Jadi yang mereparasi adalah si aparatus Golgi ini, gitu ya. Dia akan mereparasi membran sel dari mana? Dari vesikel-vesikel yang dikeluarkan oleh si aparatus Golgi. Nah, vesikel-vesikel ini dia akan mengangkut begitu ya, dan dia akan dirangsang untuk melebur dengan membran sel setelah meninggalkan aparatus Golgi secara kontinu. Oke, terus yang selanjutnya yang keempat adalah untuk pembentukan senyawa penyusun leading cell begitu ya. Jadi ketika pada pembelahan sel gitu ya, pada tahapan sitokinesis, pada pembelahan sel tumbuhan umumnya gitu ya, dia akan terbentuk matriks yang merupakan kumpulan mikrotubul kutub di tengah bidang pembelahan yang dia akan memisahkan kedua inti yang sudah terbentuk. Lah, di matriks tersebut itu kan banyak vesikel-vesikel ya yang biasanya dia berisi bahan baku dari dinding sel. Contohnya ada pektin, selulosa, hemoselulosa dan juga lain-lain kayak gitu. Lah, mereka itu gitu ya si pektin dan kawan-kawan itu dia berasal dari aparatus Golgi atau kita sebutnya diktiosum kalau pada sel tumbuhan. Terus yang terakhir adalah dia berfungsi atau berperan dalam pembentukan akrosom ya. Jadi teman-teman tahu ya, akrosom adalah tudung yang ada pada spermatozoa, begitu. Nah, tudung akrosom ini dia berasal dari fusi vesikel aparatus Golgi. Nah, kita tahu bahwa ini teman-teman semester 2 ya. Jadi kalau misalnya mungkin di SMA pernah dipelajari begitu bahwa akrosom ini kan tujuannya untuk melisiskan membran sel telur gitu ya pada saat fertilisasi. Nah, kenapa bisa melisiskan? Karena pada akrosom ini dia terdapat enzim hidrolitik hyaluronidase. Oke, terus yang selanjutnya kita akan belajar mengenai lisosom ya. Kalau dalam apa istilah begitu ya, dia adalah kru pembersih gitu ya, kru pembersih. Oke, teman-teman bisa lihat ya, ini tadi aparatus Golgi dan ini bagian dari lisosom. Oke, sebenarnya apa sih itu lisosom gitu ya? Atau kalau di beberapa buku ya gitu ya, dia menyebutkannya adalah digestive compartment atau kompartmen untuk pencernaan gitu ya. Jadi untuk lisosom ini sebenarnya dia terdiri atau tersusun atas membran seperti halnya pada membran sel, tetapi dia hanya terdiri dari satu lapis saja begitu ya. Nah, kalau di sini disebutkan bahwa lisosom ini adalah suatu organel begitu ya, organel bermembran yang dia dalam bentuk kantong. Dalam bentuk kantong di mana dia berisi begitu ya enzim-enzim hidrolitik yang dapat mendigest atau mencerna si makromolekul. Lah, enzim-enzim pada lisosom ini dia dapat menghidrolisis protein, menghidrolisis lemak, terus polisakarida dan juga asam nukleat begitu ya. Untuk enzim-enzim lisosom ini dia dapat bekerja dengan maksimal ketika berada di lingkungan yang acidic atau lingkungan yang asam di dalam lisosom.
Oke, beberapa tipe begitu ya, beberapa tipe sel itu dia dapat memakan, tanda kutip ya, memakan, sel lain dengan cara fagositosis gitu ya. Lah ini akan membentuk vakuola makanan, seperti itu. Lah terus juga, lisosom ini juga dia dapat fusi dengan, vakuola makanan dan dia juga bisa mendigest, molekul-molekul yang ada pada vakuola makanan. Selanjutnya lisosom ini juga dapat menggunakan enzimnya begitu ya, menggunakan enzimnya untuk merecycle, organel selnya sendiri seperti itu, dan juga merecycle makromolekul seperti dia itu kita sebut dengan autofagi. Teman-teman bisa lihat di gambar ini ya, gambar 6.13 yang saya ambil dari bukunya Pearson. Teman-teman bisa lihat bagaimana itu proses autofagi dan juga proses dari fagositosis ya. Nah, di sini ketika misal proses fagositosis gitu ya, si vakuola ini dia akan menangkap apa yang masuk ke dalam sel begitu. Nah, setelah itu nanti si lisosom ini dia akan mendekat dan akan fusi dengan vakuola makanan di mana si enzim-enzim pencernaan dari lisosom akan dikerahkan untuk mencerna makanan yang masuk begitu ya. Sehingga terjadi digestion atau pencernaan. Terus kalau yang autofagi begitu ya, autofagi teman-teman bisa lihat di sini ada bagian lisosom yang tadi di atas enzim-enzim pencerna. Di sini ada sel ya, teman-teman bisa lihat di sini ada sel, dia memiliki vesikel. Oh iya, sorry. Ya, di sini jadi ada organel gitu ya, organel dalam membran. Di sini ada mitokondria begitu ya. Terus juga ada peroksisom. Nah, tadi saya sampaikan bahwa dia juga bisa mencerna apa ya namanya, organel yang sudah tua atau sudah usang seperti itu ya. Nah, di sini nanti dia akan fusi dengan vesikel yang berisi organel-organel yang sudah usang ini untuk dicerna oleh si lisosom. Seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Saya kasih apa namanya? Saya kasih gambar bagaimana si lisosom itu bekerja. Jadi ini contohnya selain dia apa tadi mencerna makanan, dia juga bisa mencerna organel-organel yang sudah usang, sudah tua, kayak gitu lah. Ini contohnya adalah mitokondria ya. Jadi organel di mana organel yang sudah tua ini dia akan fusi dengan lisosom. Nah, ini yang hijau ini dari lisosom yang dia berisi macam-macam enzim pencernaan. Nah, setelah fusi dia akan membreakdown begitu ya. Si enzimnya akan membreakdown dari si organel tersebut menjadi small molecules atau molekul-molekul yang jauh lebih kecil ya. Setelah itu small molecule tadi untuk yang masih bisa dipakai kembali gitu ya, usable molecule itu akan di-recycle untuk dibuat menjadi bahan pembuatan organel baru. Untuk yang tidak bisa dipakai gitu ya atau zat sisanya itu akan dikeluarkan keluar dari sel tersebut. Oke, sebenarnya peran lisosom ini banyak sekali ya. Ini beberapa saya tuliskan, nanti teman-teman silahkan bisa dicek ulang juga. Di sini teman-teman lihat untuk yang peran lisosom tadi yang pertama adalah dia fungsinya dalam pencernaan ya. Dia bisa mencerna materi dari luar sel, kita sebut dengan heterofagi. Kalau dia mencerna materi dari intrasel, itu kita sebut dengan autofagi gitu ya, atau autofagi. Kalau pada yang heterofagi, berarti yang dia mencerna makanan dari luar sel, itu dia bisa bersifat fagositosis ataupun pinositosis. Untuk fungsi yang kedua, itu adalah lisosom dalam sekresi, gitu ya, di mana dia berfungsi sebagai vesikula sekresi pada berbagai kelenjar, baik untuk yang kelenjar eksokrin maupun kelenjar endokrin. Contohnya nih, ketika dia akan membantu persiapan pengaktifan hormon tiroid, gitu ya. Jadi hormon-hormon tiroid itu ada tirosin dan juga ada triodotirosin gitu ya. T3, T4. Jadi dia akan mempunyai ikatan kovalen dengan protein gitu ya pada folikel kelenjar tiroid. Lah, adanya rangsangan hormon hipofisis TSH itu dia tanpa berikatan dengan protein, maka hormon ini dia akan muncul ke dalam darah. Nah, mekanismenya bagaimana begitu ya? Si TSH ini dia akan merangsang pinositosis pada permukaan epitel yang menghadap lumen pada folikel tiroid.
Jadi setelah itu gitu ya, bulir-bulir pinositosis ini berisi hormon tadi akan bergabung dengan lisosom, kemudian proteinnya akan lepas oleh adanya enzim lisosom. Akhirnya hormon dilepas dari sel ke dalam darah. Contoh lainnya kita bisa temukan pada kantong semar ya, di mana kita tahu bahwa kantong semar itu dia kan memakan ya, memakan tanda kutip memakan serangga. Nah, di sini adalah kinerja dari si lisosom gitu ya. Dia akan mengeluarkan enzim hidrolisis yang berfungsi untuk menyerang gitu ya, menyerang dari serangga yang sudah masuk ke dalam perangkapnya si kantong semar. Terus kita temukan juga pada jamur gitu ya, pada organisme jamur itu lisosom dia dapat mengeluarkan enzim-enzim hidrolitik yang berfungsi untuk memecah makromolekul yang terdapat di luar sel agar bisa dimasukkan ke dalam sel. Oke, terus selanjutnya fungsi yang lain adalah lisosom sebagai transport ya, di mana contohnya begitu ya, lisosom pada sel endotel, gitu sel endotel pembuluh kapiler. Jadi pembuluh teman-teman tahu bahwa pembuluh kapiler itu terdiri tersusun atas sel epitel pipih ya. Lah, berarti lisosom di sel epitel pipih ini begitu dia akan mensitosis serum dan juga antibodi gitu ya. Terus yang selanjutnya, fungsi yang selanjutnya adalah sebagai aktivator. Nah, sebagai aktivator ini umumnya kita temukan di kelenjar ya. Dia akan mengeluarkan getah, entah enzim ataupun hormon dan yang belum aktif itu. Nah, contohnya adalah tiroglobulin. Tiroglobulin yang belum aktif ini akan dihidrolisis terlebih dahulu agar menjadi hormon tiroksin yang aktif. Kemudian hormon aktif ini akan dilipaskan ke dalam peredaran darah secara eksositosis. Oke, terus selanjutnya fungsi lisosom yang selanjutnya adalah dia sebagai perombak tulang, ya. Jadi osteoblas gitu ya, sel-sel osteoblas itu kan dia berfungsi untuk pengerasan matriks dan juga untuk membantu pemecahan matriks yang keras. Nah, adanya rangsangan hormon paratiroid ini akan terjadi penambahan aktivitas glikolisis dan juga sintesis enzim-enzim lisosom. Pada proses glikolisis, dia akan menghasilkan asam laktat dan juga menurunkan pH matriks tulang dekat osteoblas, serta lisosom menyiapkan enzim-enzim yang dibutuhkan. Nah, dengan adanya pH yang turun, maka tulang itu larut gitu ya, dan matriks yang berupa kolagen, mukopolisakarida akan dicerna oleh lisosom. Fungsi yang lainnya, dia juga fungsi sebagai absorpsi ya, pengabsorpsi. Jadi ini bisa kita temukan pada embrio, pada proses pembentukan embrio. Jadi apa namanya bukan alat, ya lebih ke ini ya, lebih ke jaringan sel ataupun bagian-bagian tubuh yang dia mengalami organogenesis dan juga metamorfosis. Nah, ini contohnya pada ikan ya, kecebong gitu. Sorry kok ikan, sorry katak ya. Pada kecebong katak gitu ya. Proses penghilangan atau absorpsi dari ekor dari si kecebong dan juga insang itu adalah kinerja dari si lisosom gitu ya. Terus selanjutnya lisosom di sini dia juga bisa sebagai penawar dan pertahanan, gitu ya, penawar racun dan juga sebagai pertahanan. Di mana kita tahu tadi bahwa si lisosom ini dia juga bisa mencerna benda asing. Jadi kayak kalau tadi di proses fagositosis ya ada benda asing yang masuk ke dalam sel begitu dan dia akan dibungkus vakula. Itu ketika dia memang perlu dibersihkan begitu ya, atau entah itu makanan tanda kutip ya, makanan yang tidak digunakan atau tidak diperlukan ya akan diracun gitu, diracun ataupun dirusak oleh si lisosom. Oke, terus selanjutnya kalau pada lisosom tadi ya saya sampaikan bahwa dia salah satu fungsinya adalah untuk apa namanya, akrosom ya, berfungsi sebagai akrosom. Bukan berfungsi sebagai akrosom, sorry, menghasilkan akrosom gitu ya pada spermatozoa. Nah, di sini kita tahu bahwa si akrosom ini dia yang akan menyibak membran perivitolin pada telur atau oosit. Sehingga nanti si inti sel dari si sperma bisa masuk dan terjadi pembuahan. Terus selanjutnya pada lisosom ini dalam germinasi biji ya. Jadi lisosom ini berperan dalam keterlibatan enzim hidrolitik pada perkecambahan sejenis gandum. Di sini dibantu gitu ya oleh atau dikendalikan oleh hormon giberelin.
Oke, terus yang terakhir ini adalah tentang apa namanya malfungsi dari lisosom ya. Jadi bersyukurlah kita ini ya sehat semuanya. Jadi ketika lisosom di sel-sel kalian itu bermasalah, itu bisa menyebabkan penyakit yang serius gitu ya. Contohnya di sini ada beberapa gitu ya. Ini ditulisnya ada 40 jenis penyakit begitu ya. Ada 40 jenis penyakit yang diketahui, merupakan gangguan dari lisosom gitu ya. Yang pertama adalah tentang Fabry disease. Apa itu Fabry disease? Seperti itu ya. Nah, jadi sebenarnya Fabry disease ini merupakan suatu penyakit gitu ya, penyakit genetik di sini tuliskan ya, penyakit genetik tentang kekurangan enzim. Jadi enzim-enzim yang dihasilkan oleh lisosom itu kan banyak tadi fungsinya. Nah, ketika lisosomnya pasien Fabry disease ini dia tidak bisa menghasilkan enzim-enzim tertentu kayak gitu, ataupun dia misal pun bisa menghasilkan itu kadarnya sangat amat kecil atau tidak mencukupi. Jadi, sehingga menyebabkan terjadinya, penumpukan protein tertentu begitu ya di sel-sel tubuh yang nantinya bisa merusak organ tubuh lainnya, seperti itu. Nah, umumnya Fabry disease ini dia akan menyebabkan ginjal, terus juga ada problem di jantung begitu ya, di paru-paru juga, di kulit, di otak, dan juga ada di perut juga. Oke, terus selanjutnya ada gastro disease dan juga ada Hurley syndrome, gitu ya. Hurley syndrome ini adalah apa namanya deformitas. Deformitas itu adalah kecacatan gitu, cacatan pada skeleton dan juga pada tampilan facial muka seperti itu, gitu ya. Dan beberapa penyakit lainnya nih teman-teman silahkan bisa cek begitu, cari jurnalnya ini ya, Diagnosing, Managing, and Treating Complex Condition pada Lysosomal Storage Disease. Oke, ya. Oke, cukup dari saya. Untuk reviewnya silahkan teman-teman bisa dilanjutkan diskusi via Elita. Selamat pagi, selamat siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.